Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Bekasi akan melakukan kegiatan coaching yang berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Nia Diati dari SMP 1 Kota Bekasi dan rekan saya. Saya Masim dari SMP Negeri 13 Kota Bekasi. Rekan saya. Saya Thayyib Barokah dari SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Alhamdulillah sehat Bunia. Hari ini kayaknya Bunia akan melaksanakan kegiatan coaching ya? Betul, Pak. Mungkin sebelum Bunia melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan nanti ya. Bagaimana proses coaching yang dilakukan oleh Bunia, apakah sejalan dengan alur cerita? Dan bagaimana kegiatan tersebut bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama yang saya ajukan ke Bunia yaitu kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching ini? Yang pertama pastinya adalah meningkatkan aktif, Pak. Ya. Saya bisa menghadirkan di adalah masalah coaching. Kemudian saya ingin bisa meningkatkan ketajaman dalam pertanyaan masalah coaching, Pak. Sehingga saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Cukup bagus ya kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bunia. Tapi dari beberapa kompetensi yang disampaikan oleh Bunia tersebut, mungkin ada nggak kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan oleh Bunia? Ya, saya sekali ini Pak bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, artinya saya juga bisa saja kalau masalah coaching ya Pak ya. Sehingga saya bisa sampai ke tahap itu. Alhamdulillah lebih spesifik ya kompetensinya. Nah, sekarang kalau melihat dari indikator keberhasilannya, seperti apa sih indikator yang diharapkan dari proses coaching ini? Tentunya kalau berhasil itu kan lihat dari ini Pak, bagaimana coaching bisa menemukan permasalahan. Oh iya. Bisa dipakai solusi sehingga waktu itu dapat mungkin bahagia gitu ya Pak ya. Dia bisa menemukan solusi. Oke, sangat bagus sekali nih apa yang disampaikan oleh Bunia. Dan mungkin itu aja yang saya sampaikan kepada Bunia. Selamat melaksanakan kegiatan coaching. Terima kasih Pak Toyi. Sama-sama, selamat menjalankan ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, makasih. Silakan duduk Bapak. Oh, ya, Ibu, terima kasih Bu. Apa kabar Pak Masim hari ini? Alhamdulillah Ibu, baik-baik. Ibu apa kabar juga? Alhamdulillah, terima kasih sehat. Ya Ibu. Ya Pak Masim, dari yang kemarin Pak Masim WA saya. Betul Ibu. Ingin bertemu saya hari ini. Betul. Alhamdulillah kita bisa bertemu ya Pak ya. Ya Alhamdulillah Ibu. Nah, dari WA kemarin Bapak bilang ada yang disampaikan. Betul Ibu. Ada permasalahan seputar murid Bapak ya. Betul Ibu. Gimana nih Pak? Kita akan share untuk dengan ini Pak, boleh? Boleh Bu, insya Allah Bu akan ceritakan. Jadi Ibu ada permasalahan Bu, yaitu salah satu murid saya Bu, ya kan? Dia anak yang aktif dan tadi Bu, waktu di kelas 7 dia akan berprestasi Bu, ya kan? Di kelas 7 kan waktu itu kan wali kelas saya juga Bu, dan akhirnya yaitu dia naik ke kelas 8 Bu, ya kan? Dia naik ke kelas 8, wali kelasnya saya juga Bu. Nah selanjutnya di kelas 8 akhirnya ada perubahan Bu. Perubahannya bukan perubahan yang positif, tapi perubahan yang negatif Ibu. Bukannya semakin baik dia berkelas, tapi dia itu semakin buruk Bu. Ya, jadi perubahan yang negatif. Jadi dia itu tuh malas Bu, yaitu sering ke kantin ya kan, pada saat jam pelajaran yaitu bahkan sering tidur di kelas Bu, seperti itu Bu. Jadi perubahan negatifnya seperti itu Bu. Jadi permasalahannya saya tangkap. Jadi Bapak punya murid untuk kelas 7, Bapak di kelasnya. Betul Ibu. Sekarang 8, Bapak di kelasnya. Betul Ibu, satu lagi. Dan dulu tuh rajin tuh ya Pak ya. Rajin, kelas 7 berprestasi. Nah, sekarang kok malah perubahannya malah yang negatif. Negatif, harusnya kan lebih baik lagi. Baiklah. Nah, setelah saya tangkap permasalahannya, kira-kira nih apa sih harapan Bapak dari kita pembicaraan ini Pak? Jadi betul Bu, jadi sekarang kan yaitu prestasinya jadi semakin turun Bu, ya kan? Karena itu dia sering tidak fokus Bu, ya pada saat belajar dia sering yaitu ketinggalan materi Bu, seperti itu. Baik, jadi anak tadi kan tidak berprestasi, betul. Dia Pak, dia malas. Betul. Kira-kira nih dari kalau salah tadi, apa nih yang akan Bapak lakukan? Jadi Bu, saya ingin sekali
sekali membuat duit saya itu seperti dulu lagi Bu, ya kan, rajin, ya kan, aktif kembali, ya kan, dan berprestasi Bu, berprestasi kembali, ya kan. Tapi saya harap saya bisa melakukannya Bu, ya kan, sesuatu yang bisa membantu dia untuk memotivasinya supaya dia lebih bagus lagi, ya kan, setidaknya seperti dulu lagi Bu, seperti itu maksud saya, seperti itu Bu. Jadi harapannya Bapak ingin Bapak kembali lagi rajin. Iya, seperti dulu. Seperti dulu. Betul Ibu. Gitu ya, Pak. Nah, Betul. dari pengusaha ada. Nah, apakah Bapak sudah segini? Bagaimana nih hal apa yang akan Bapak lakukan melihat permasalahan tersebut? Jadi betul Bu ya, benar sekali Bu. Jadi supaya dia bergerak kembali Bu, seperti itu Bu. Jadi sebenarnya kemarin itu saya sudah melakukan memecahkan masalah Bu, yaitu segitiga restitusi Bu. Ya kan? Terus ternyata dari situ saya mengetahui bahwa dia itu permasalahannya karena dia membantu orang tuanya Bu. Ya orang tuanya bekerja, jadi membantu orang tua bekerja, dan dia sering capek, ya kan, males dan tidak semangat lagi belajar ya Bu, seperti itu. Baik, jadi semangatnya menurun. Betul Ibu. Betul. Nah, kalau saya boleh tanya nih Pak, dari skala semangat nih ya Pak ya, Betul. dari skala 1 sampai 10 nih, Betul. semangatnya berapa tuh skalanya atau levelnya si siswa tersebut Pak? Oh gitu Bu. Paling saya ya itu seperti mungkin di level 5 kali Bu. Di level 5. Iya, jadi tadi dia tidak fokus lagi, jadi sangat belajar dan sering tidur juga Bu. Jadi level 5 kalinya saya mau nilai level 3 baru level 5 kali Bu. Itu. Nah, di level 5 ini apakah harapan gitu ya? Boleh. Harapan Bapak ke depannya apa dari level 5 ini seperti apa? Ya kan, kalau menurut saya ya kan untuk level 5 itu saya pengennya yaitu paling enggak yaitu paling enggak ke level 8 tuh harapannya supaya meningkat lagi tuh ke level 8 tuh meningkat lagi perkembangannya gitu. Baik, jadi Bapak ada harapan dari level 5 ini naik ke level 8. Betul, Ibu, ke level Semoga 8. lebih baik lagi gitu ya Pak ya. Betul. Nah, baik. Nah, saya bertanya gini, untuk menaikkan ke level 8, langkah yang akan Bapak ke depannya seperti apa? Pak? Nah, itulah Bu, ya sebenarnya itu yang saya pikirkan Bu, bagaimana supaya naiknya seperti itu Bu. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk membantunya agar semangat belajarnya lagi Bu, seperti itu Bu. Baik. Ya, jadi kalau saya boleh bertanya lebih spesifik Pak, kira-kira rencana apa nih ke depannya nih Bapak untuk bisa membantu menaikkan level akan 8 itu seperti apa nih Pak rencana? Jadi kalau dari hasil restitusi Bu, ya kan kemarin penyebabnya adalah itu, jadi dia itu tidak semangat belajar lagi Bu, ya kan, karena capean. Di sini permasalahannya karena dia kerja membantu orang tuanya Bu, seperti itu. Tuh ceritanya yaitu saya akan berdiskusi pada orang tuanya Bu, ya kan, terkait aktivitas kerjanya tersebut, ya kan, apa bisa dia bekerja, artinya membantu orang tuanya, ya kan, ketika dia bekerja itu pas di hari libur Bu, yaitu misalkan di hari Sabtu, ya kan, di hari Minggu seperti itu Bu, jadi dia bisa fokus untuk belajar seperti itu Bu. Wah, luar biasa nih ya pencapaian sebenarnya Bapak katanya sudah orang tuanya. Betul Ibu. Kita tadi juga sampaikan bahwa Betul. ini kenapa jadi dari semangat yang menurun. Betul Ibu. Karena betul orang tuanya gitu Betul, ya Pak. Ibu. Jadi yang sampaikan ke orang tuanya seperti itu ya Pak ya. Betul. Wah, saya luar biasa ini. Dengan rencana tadi itu kira-kira nih Bapak kapan akan melaksanakan caranya itu Pak? Ya, insya Allah Bu, alhamdulillah mungkin ya itu insya Allah besok ya kan pada hari saya akan coba Bu, yaitu untuk membuat surat panggilan untuk orang tuanya itu Bu. Masya Allah. Jadi gercep gitu Ya, ya. gercep, Bagi betul. nanti Bapak ini sekali dan putra putrinya sesuanya lebih baik lagi ya Pak Ya, ya. amin, Ya. Bu, amin. Saya senang Pak mendengar ini Pak. Saya juga senang Bu. Semoga nanti minggu hari besok Bapak akan coba ketemu orang tuanya seperti itu ya Pak. Betul, Ibu. Nah, ini langsung membuat surat undangan ya gitu Pak Betul, ya. betul. Mudah-mudahan nanti ada kabar baik gitu ya Pak ya. Ya, Dan betul. perubahannya nanti bisa cerita lagi gitu ya Pak ya seperti apa. Jadi Bu, insya Allah Bu, nanti ketika berapa lagi nanti saya akan kabar Ibu, yaitu bagaimana perkembangan si anak tersebut seperti itu. Boleh, ada senang hati Pak. Ibu. Saya mendengar perubahan yang pastinya harapannya semua positif ya Pak ya. Betul Ibu, positif. Ya, baik Pak Masih sudah kata sudah semakin sore ini ya. Betul, Ibu, betul. Sore. Mungkin hari ini cukup gitu ya Pak ya. Dan sebelum
nih Pak, saya ingin mendengar sekali lagi. Apa sih yang Bapak rasakan dari motif hari ini? Alhamdulillah tuh saya rasakan bahwa saya merasa lega ya kan untuk bisa mengatasi permasalahan saya yang tadi bukan apa itu supaya maju lebih dekat lagi karena ya dari itu seperti itu Bu. Alhamdulillah, saya pun senang sebenarnya bahwa Bapak sudah Alhamdulillah lega, Bu. Bapak masih ada solusi dari permasalahan hari ini ya Pak ya. Betul itu. Terima kasih Bapak, dan ketemu lagi yang terus lebih baik lagi. Amin amin. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Pak Masih. Waalaikumsalam Ibu. Oke, baiklah Bu Nia, tadi proses coaching berjalan dengan baik ya. Saya melihat tadi alur yang dilakukan oleh Bu Nia berjalan dengan sangat baik dengan Pak Masim tadi. Yang ingin saya tanyakan, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Baik Pak, tadi selama coaching itu pertama saya adalah mendengarkan aktif Pak. Jadi saya mencoba mendengar apa sih permasalahan dari Pak Masim, kemudian saya berupaya untuk mengidentifikasi masalahnya seperti apa, dan saya tadi mencoba mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Masim, seperti itu Pak. Ya, tadi saya ikut mengamati kegiatan coaching tadi. Saya melihat bagaimana Bu Nia bisa menggali potensi dari coaching tersebut ya, supaya coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Mungkin untuk kedepannya kompetensi apa nih yang akan dikembangkan lagi oleh Bu Nia setelah proses coaching ini? Iya Pak, saya ingin sekali mengembangkan satu kompetensi di bidang ini Pak, bagaimana saya bisa mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian dalam hal saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga nanti endingnya itu coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Itu sih Pak yang saya kembangkan. Mudah-mudahan kompetensi yang diharapkan nanti bisa berkembang lagi lagi. Amin. Ya, semoga kegiatan coaching ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Toy. Sama-sama Bu Nia.